Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul implementasi strategi. Yuk langsung kita mulai. Yang pertama, apa itu implementasi strategi? Implementasi strategi adalah proses untuk menerjemahkan strategi jangka panjang menjadi langkah-langkah nyata yang bisa dilakukan sehari-hari di lapangan. Jadi, bukan cuma membuat rencana, tapi bagaimana rencana itu benar-benar dijalankan dan membawa organisasi mencapai tujuannya. Implementasi strategi bukan hal yang mudah. Kenapa? Karena ini bukan cuma soal menjalankan, tapi juga menyangkut struktur organisasi, pengembangan sumber daya manusia, sistem informasi, hingga komunikasi antar bagian. Kalau tidak dikelola secara menyeluruh, strategi sebagus apapun bisa gagal. Tujuannya apa sih? Tujuannya supaya semua sumber daya di dalam organisasi, manusia, dana, sistem berjalan selaras dengan arah strategis. Jadi target jangka panjang bisa tercapai secara efektif dan ada beberapa unsur penting yang menentukan keberhasilan implementasi strategi. Yang pertama, struktur organisasi. Struktur harus sesuai dengan strategi. Misalnya kalau strateginya desentralistik, maka organisasi juga harus memberikan kewenangan yang cukup ke unit-unitnya. Yang kedua, sumber daya manusia atau SDM. SDM yang tidak kompeten atau tidak termotivasi akan menyulitkan strategi. Makanya perlu pelatihan dan insentif yang tepat. Yang ketiga, sistem dan budaya organisasi. Sistem operasional dan budaya kerja juga harus mendukung perubahan. Kalau budaya organisasi kaku, inovasi akan sulit. Yang keempat, komunikasi dan komitmen. Tanpa komunikasi yang jelas dan dukungan dari manajemen puncak, implementasi strategi akan susah berhasil. Tapi tentu saja implementasi strategi juga punya tantangannya. Beberapa di antaranya perbedaan persepsi, karena strategi kadang hanya dipahami oleh manajemen atas, bukan oleh pelaksana. Selanjutnya, kurangnya pelatihan, membuat strategi hanya jadi dokumen di atas kertas. Resistensi terhadap perubahan. Banyak karyawan tidak mau berubah karena takut kehilangan kenyamanan. Yang terakhir, koordinasi antar unit yang lemah, bikin pelaksanaan strategi jadi tidak sinkron. Lalu, bagaimana tahapan perencanaan strategi? Strategi yang baik harus dijabarkan dalam bentuk tujuan dan sasaran yang smart, spesifik, measurable, activable, relevan, dan time-bound. Program dan kegiatan nyata, misalnya pelatihan atau inovasi produk, penganggaran dan alokasi sumber daya agar strategi tidak hanya jadi teori, dan tentu saja analisis resiko dan timeline pelaksanaan. Tahap berikutnya adalah implementasi dan evaluasi. Implementasi di sini organisasi mulai menjalankan strategi dengan menyesuaikan struktur, sistem pelaporan, reward punishment, dan komunikasi. Evaluasi dilakukan untuk melihat apakah strategi berjalan sesuai rencana, menggunakan indikator kualitatif maupun kuantitatif. Salah satu alat evaluasi populer adalah Balanced Scorecard yang menilai dari 4 sisi. Yang pertama keuangan, kedua pelanggan, ketiga proses internal, keempat pembelajaran organisasi. Kalau hasil evaluasi menunjukkan masalah, organisasi harus cepat melakukan tindakan korektif agar strategi bisa kembali ke jalur yang benar. Kesimpulannya, strategi yang hebat tidak akan berguna kalau tidak diimplementasikan dengan baik. Maka dari itu, kita butuh perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat, dan evaluasi yang berkelanjutan. Kunci keberhasilan strategi dalam sinergi antara SDM, sistem, budaya organisasi, dan komitmen dari para pemimpinnya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga materinya bermanfaat.